Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Rahmania dari kelas 1247. Saya akan membuat video ulangan harian materi statistika mata pelajaran matematika wajib. Yang pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah dengan mencari jumlah kelas dan panjang kelas. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah keseluruhan data yang diperoleh. Nah, di sini kita hitung dulu ada berapa jumlah data-datanya. Nah, N-nya adalah 35. Tinggal kita substitusikan ke rumus kelasnya. Jadi 1 tambah 3,3 log 35. Log 35 adalah 1,544. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,544. Dihitung 1,544 dikali 3,3. Hasilnya adalah 5,0952. Jadi 1 ditambah 5,0952 adalah 6,0952. Kita harus membulatkan ke atas. Jadi 7. Kemudian kita hitung panjang kelasnya. Rumus panjang kelas adalah jangkauan kelas dibagi banyak kelas. Jangkauan kelas adalah nilai data yang paling besar dikurang nilai data yang paling kecil. Nilai data paling besar adalah 74 dan nilai data paling kecil adalah 16. Maka 74 dikurang 16 dibagi 6,0952. Hasilnya 9,5 dibulatkan menjadi 10. Lalu kita buat tabel distribusi frekuensinya dimulai dari nilai paling kecil, yaitu 16. Nah, biar lebih mudah, tadi panjang kelasnya adalah 10, maka 16 ditambah 10 menjadi 26, ditambah 10, 36, ditambah 10, 46, ditambah 10 lagi 56, dan ditambah 10 menjadi 66. Sementara angka yang sebelah kanannya juga ditambah 10. Nah, di sini kita mulai menghitung frekuensinya. Kita cari ada berapa angka yang berada di rentang 16 sampai 25. Di tahapan ini harus teliti ya. Di sini kita temukan bahwa frekuensinya adalah 5. Lalu kita lanjutkan mencari berapa angka yang ada di rentang 26 sampai 35. Ditemukan frekuensinya adalah 3. Lanjut mencari berapa nilai yang berada di rentang 36 sampai 45. Nah, ternyata ada 9. Oke, kemudian kita lanjut mencari nilai yang berada di rentang 46 sampai 55. Nah, ternyata ada 10. Lanjut, mencari nilai yang berada di rentang 56 sampai 65. Oke, ditemukan frekuensinya adalah 6.
Lanjut yang terakhir, 66 sampai 75. Frekuensinya ada 2. Kemudian kita hitung total frekuensinya. 5 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 2 adalah 35. Yang kedua adalah mencari modus data tunggal. Untuk mencari modus data tunggal, kita harus teliti. Kita harus mencari ada berapa jumlah angka yang tertera di suatu data. Misalnya, di sini saya akan mencari 48. Setelah diperhatikan, di data ini ternyata hanya memiliki satu nilai 48. Setelah itu kita cari ada berapa nilai 21 di data tersebut. Ternyata ada 2. Kemudian mencari ada berapa nilai 50 di data. Nah, ternyata nilai 50 hanya ada 1. Nah, setelah itu kita cari nilai 32. Di data ternyata hanya ada 1 nilai 32. Setelah itu nilai 42. Setelah diperhatikan, ternyata hanya ada 1 nilai 42 di data tersebut. Sekarang nilai 46. Ternyata di data tersebut ada 3 nilai 46. Sekarang nilai 47. Ternyata hanya ada 1. Selanjutnya nilai 56 yang ternyata hanya ada 2 di data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses ini sampai selesai ya. Setelah semuanya selesai, maka kita akan menemukan modusnya. Modusnya adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang paling banyak jumlahnya di data tersebut, yaitu 46 yang muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah menentukan modus data kelompok. Acuannya adalah tabel distribusi frekuensi. Kita pilih yang frekuensinya paling banyak, yaitu rentang nilai 46 sampai 55. Rumus modus adalah tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawahnya adalah 46 dikurang 0,5, yaitu 45,5. Sementara D1 adalah nilai frekuensinya dikurang dengan frekuensi yang ada di atasnya, yaitu 10 dikurang 9 sama dengan 1. Dan D2 adalah 10 dikurang 6, frekuensi yang ada di bawahnya, yaitu hasilnya adalah 4. Maka 45,5 ditambah 1 per 1 ditambah 4 dikali panjang kelasnya adalah 10.
45,5 ditambah 1/5 dikali 10. 10 dan 5 bisa kita coret. Jadi 45,5 ditambah 2 sama dengan 47,5. Selanjutnya kita akan mencari median. Dimulai dari median data tunggal. Di median data tunggal ini kita harus mengurutkan nilai paling kecil ke nilai yang paling besar. Rumus median data tunggal adalah X N ditambah 1 dibagi 2. N adalah jumlah keseluruhan datanya. Jumlah keseluruhan datanya adalah 35. Maka 35 ditambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 36 bagi 2 sama dengan 18. Maka kita pilih yang berada di urutan ke-18, yaitu 46. Lalu kita akan menentukan median data kelompok. Pertama-tama kita harus menentukan letak mediannya, yaitu dengan sigma F/2, atau jumlah frekuensi dibagi 2, yaitu 35/2 sama dengan 17,5. Lalu kita lanjut ke rumus mediannya. Nah, kita lihat yang FK-nya melewati 17,5. Yaitu di rentang nilai 46 sampai 55. Maka tepi bawahnya adalah 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5. Dikali 17,5 dikurang FK yang ada di atasnya yaitu 17. Lalu per frekuensinya tadi adalah 10. Kemudian dikali panjang kelas yaitu 10. 10 dan 10 bisa kita coret. Jadi 17,5 dikurang 17 menjadi 0,5. 45,5 ditambah 0,5 adalah 46. Ini adalah hasilnya. Keempat, kita akan mencari mean data tunggal dan mean data kelompok. Pertama, kita akan mencari mean data tunggal terlebih dahulu. Cara mencari mean data tunggal adalah menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jumlah keseluruhannya adalah 1548 dibagi 35, hasilnya adalah 44,2. Nah, sekarang kita akan mencari mean data kelompok. Rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali XI dibagi jumlah frekuensi. Bagaimana cara menghitung XI? Cara menghitung XI adalah 16 ditambah 25, lalu dibagi 2, sama dengan 20,5. Begitu pula seterusnya ya. Sementara FI dikali XI adalah nilai dari frekuensi dikali XI tadi. Misalnya 5 kali 20,5 yaitu 102,5. Begitu seterusnya ya. Kita hitung nih, jumlah FI dikali XI ada berapa? Yaitu jumlahnya adalah 1567,5. Maka substitusikan ke rumus. 1567,5 dibagi 35, yaitu 44,78.
Selanjutnya kita akan mencari kuartil data tunggal dan data kelompok. Pertama kita akan mencari kuartil data tunggal terlebih dahulu. Yang dicari adalah Q1, Q2, dan Q3. Rumusnya adalah 1 dikali N tambah 1 per 4. N adalah banyaknya data, yaitu 35. Maka 35 ditambah 1 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Untuk Q2 adalah 2 dikali N tambah 1 dibagi 4. N tambah 1 dibagi 4 tadi adalah 9. Maka 2 kali 9 sama dengan 18. Q3 yaitu 3 dikali 9 sama dengan 27. Kita cari yang ada di urutan 9, yaitu 36. Dan yang ada di urutan 18, yaitu 46. Sementara yang ada di urutan ke-27 adalah 55. Setelah itu kita akan mencari kuartil data kelompok. Yang dicari adalah Q1, Q2, dan Q3. Kita cari letak Q1-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 1 per 4 dikali banyaknya data, yaitu 1 per 4 dikali 35 sama dengan 8,75. Maka kita lihat FK yang melewati 8,75, yaitu di rentang nilai 36 sampai 45. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. Tepi bawah ditambah 1 per 4 dikali N dikurang FK per FQ1 dikali panjang kelas. Tepi bawahnya adalah 36 dikurang 0,5, yaitu 35,5. Ditambah 8,75 dikurang FK-nya yang ada di atasnya, yaitu 8. Per FQ1-nya adalah 9 dikali 10, yang merupakan panjang kelas. Maka 35,5 ditambah 0,75 per 9 dikali 10, hasilnya adalah, bisa kita hitung dulu ya. (35,5) ditambah 7,5 per 9. Maka 35,5 ditambah 0,83. Hasilnya adalah 36,33. Kemudian mencari letak Q2. Rumusnya adalah 2 per 4 dikali banyaknya data. 2 per 4 dikali 35. Sama dengan 17,5. Kita lihat di data yang melewati 17,5 adalah di rentang nilai 46 sampai 55. Maka kita tulis dulu rumusnya. Sama seperti tadi, hanya saja dikali 2 per 4. Tepi bawah 46 adalah 45,5. Ditambah 17,5 dikurang FK yang ada di atasnya, yaitu 17, per FQ2 yaitu 10, dikali panjang kelasnya adalah 10. 10 dan 10-nya bisa kita coret. Jadi 45,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 46. Selanjutnya kita mencari letak Q3, yaitu 3 per 4 dikali banyaknya data. Sama dengan 26,25. Kemudian kita lihat tabel yang melewati 26,25, yaitu di rentang nilai 46 sampai 55. Kita tulis ulang rumusnya. Sama seperti tadi, hanya saja dikali 3 per 4, karena kita akan mencari Q3. Tepi bawah 46 adalah 45,5.
Maka 45,5 ditambah 26,25 dikurang FK yang ada di atasnya yaitu 17 dibagi F ketiganya yaitu 10 dikali panjang kelasnya yaitu 10. Maka 45,5 ditambah 9,25 sama dengan 54,75. Selanjutnya kita akan mencari ragam. Untuk mencari ragam di tabel harus tertera XI, FI dikali XI, XI dikurang X atau nilai rata-rata, lalu XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2. Dan yang terakhir, FI dikali XI dikurang nilai rata-rata dan dipangkatkan 2. Ingat bahwa cara mencari XI adalah 16 ditambah 25 dibagi 2. Langsung kita tulis. Kemudian FI dikali XI atau frekuensi dikali XI. Cara menghitungnya adalah seperti ini. 3 dikali 30,5 yaitu 91,5. Maka seterusnya seperti itu. Sementara untuk mencari XI dikurang nilai rata-rata, kita harus mencari tahu dulu nilai rata-ratanya. Nah, kita tulis dulu jumlah total frekuensi yaitu 35 dan jumlah total frekuensi dikali XI sama dengan 1567,5. Maka kita dapat mengetahui rata-ratanya yaitu jumlah frekuensi dikali XI per jumlah frekuensi sama dengan 1567,5 dibagi 35 yaitu 44,78. Langsung bisa kita hitung XI dikurang nilai rata-rata yaitu 20,5 dikurang 44,78 tadi sama dengan minus 24,28. Begitu seterusnya ya. Untuk XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2, maka itu artinya minus 24,28 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 589,5184. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya di tabel FI dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2. Maka itu artinya 5 dikali 589,5184. Hasilnya adalah 2947,592. Begitu seterusnya ya. Nah, kita hitung jumlah FI dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2, yaitu sama dengan 6.857,144. Setelah itu kita dapat menghitung ragamnya, yaitu 1/n dikali jumlah FI dikali XI min nilai rata-rata dipangkatkan 2. N-nya adalah banyaknya data ya. Maka 1/35 dikali 6.857,144 sama dengan 195,9184. Setelah itu kita dapat menghitung simpangan baku. Ragam itu bisa disebut sebagai S pangkat 2. Maka simpangan baku adalah akar dari S pangkat 2. Yaitu akar 195,9184 sama dengan 13,99.
Selanjutnya kita dapat menghitung simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata, pada tabel harus ada frekuensi XI, FI dikali XI, atau frekuensi dikali XI, lalu mutlak XI dikurang nilai rata-rata, dan FI dikali mutlak XI dikurang nilai rata-rata. XI dikurang nilai rata-rata itu tandanya mutlak, maka tidak ada tanda negatif. Untuk frekuensi dikali XI dikurang nilai rata-rata yang bertanda mutlak, itu artinya 5 dikali 24,28. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya, yaitu 35. Lalu jumlah FI dikali mutlak XI dikurang nilai rata-rata, yaitu 405,72. Kemudian kita hitung simpangan rata-ratanya. Rumusnya adalah jumlah FI dikali XI dikurang nilai rata-rata dibagi jumlah FI, yaitu 405,72 dibagi 35 sama dengan 11,592. Nah, selanjutnya kita membuat histogramnya. Untuk membuat histogram, nilainya adalah tepi bawah dari 16, 26, 36, 46, 56, dan 66, serta tepi atas dari 75. Tepi bawahnya ditempatkan di sumbu X, sementara frekuensinya ditempatkan di sumbu Y. Kita dapat langsung membuat batangnya. 15,5 sampai 25,5 ada di frekuensi 5. Lalu 25,5 sampai 35,5 ada di frekuensi 3. Lalu 35,5 sampai 45,5 ada di frekuensi 9. 45,5 sampai 55,5 ada di frekuensi 10. 55,5 sampai 65,5 ada di frekuensi 6. Yang terakhir 65,5 sampai 75,5 ada di frekuensi 2. Setelah itu kita akan membuat ogif. Ogif terdiri dari ogif negatif dan ogif positif. Cara mencarinya adalah dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 9 sama dengan 17, 17 ditambah 10 sama dengan 27. 27 ditambah 6 sama dengan 33, dan 33 ditambah 2 sama dengan 35. Frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu 2 dipindahkan ke kanan jadi 2, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 8 ditambah 10 sama dengan 18,
18 ditambah 9 sama dengan 27. 27 ditambah 3 sama dengan 30. Dan 30 ditambah 5 sama dengan 35. Lalu kita dapat membuat ogifnya. Di sumbu X-nya ditulis tepi bawah dari 16, 26, 36, 46, 56, dan 66. Dan yang terakhir adalah tepi atas dari 75. Sementara di sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Lalu kita tulis frekuensi dari 15,5, yaitu ada di 0. Kemudian frekuensi 25,5, yaitu ada di 5. Selanjutnya frekuensi 35,5, ada di 8. Frekuensi 45,5 ada di 17. Frekuensi 55,5 ada di 27. Serta frekuensi 65,5 yang ada di 33. Lalu frekuensi 75,5 yang ada di 35. Nah, selanjutnya kita dapat membuat ogif negatifnya. (15,5) yang ada di frekuensi 35. 25,5 yang ada di frekuensi 30. Kemudian 35,5 yang memiliki frekuensi di 27. Lalu 45,5 yang memiliki frekuensi di 18. Selanjutnya 55,5 yang memiliki frekuensi di angka 8. Kemudian 65,5 yang memiliki frekuensi di titik 2. Dan yang terakhir 75,5 yang frekuensinya adalah 0. Nah, setelah semua titiknya terbentuk, kita dapat menyambungkannya satu sama lain. Ogif yang kurvanya menurun adalah ogif negatif. Sementara ogif yang kurvanya naik adalah ogif positif.